Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG, yaitu tes potensi akademik. Dan ini merupakan bagian keempat. Nah, seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama di sini yaitu 15 soal untuk TPA. Dan tentunya mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Nah, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama di sini kita akan bersinonim atau persamaan kata. Jadi yang pertama di sini ada tentang kabaret atau kata kabaret. Di sini untuk optionnya adalah A, topi tentara, yang B, terkena goresan, yang C, simbol kepangkatan, yang D adalah pertunjukan hiburan, yang E, peci pramuka. Nah, kira-kira ini untuk kabaret persamaan katanya optionnya yang mana kira-kira? Oke, jadi untuk kabaret, sebelum kita jawab, mari kita cek dulu nih tentang KBBI Kemendikbudnya. Maksudnya KBBI Kemendikbud secara online saya ambil atau saya searching. Di sini untuk kabaretnya itu ada beberapa pengertiannya. Jadi yang pertama di sini adalah pertunjukan hiburan berupa nyanyian, kemudian ada tarian dan sebagainya. Di sini juga terkait dia dengan tempat semacam kafetaria, kemudian ada restoran yang menjual minuman seperti anggur, minuman keras, dan dihibur oleh penyanyi dan penari. Nah, karena kita udah tahu artinya, tentu di sini jawabannya tepat adalah yang D, yaitu pertunjukan hiburan. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 di sini ada kata cengkar. Nah, kira-kira ini untuk kata cengkar ini yang persamaan katanya yang mana? Apakah yang A gerah, yang B kering, yang C kemarau, yang D gersang, sedangkan E-nya adalah panas. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini mari kita cek nih untuk pengertiannya. Jadi di sini cengkar itu artinya adalah gersang atau tandus. Nah, karena kita udah tahu nih artinya gersang dan tandus, otomatis di sini option yang tepat adalah yang D. Oke, sekarang kita beralih ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Di sini untuk soal nomor 3 ini ada perhubungan kata atau hubungan dengan kata. Di sini bedanya berbeda. Maksudnya susunan katanya berbeda dengan soal yang sebelumnya. Di sini untuk soal nomor 3 itu titik-titik mobil, kemudian sama dengan angin titik-titik. Nah, kira-kira ini yang tepat jawabannya apakah yang A, kendaraan udara, yang B, sedan dingin, yang C, bensin kincir, yang D, jalan, kemudian ada baling-baling, yang E, roda kipas. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawabannya tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu bensin kincir. Nah, bagaimana cara kita membaca? Jadi di sini susunannya adalah mobil jalan karena bensin. Nah, sedangkan kincir jalan karena angin. Nah, oke, kita beralih ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini susunannya berbeda lagi ya. Nah, tapi ini cara kita menjawabnya juga sama. Nah, untuk soal nomor 4 ini ada cerdas, katanya cerdas, kemudian titik-titik sama dengan merdu, titik-titik. Nah, kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini apakah yang A, guru, irama, yang B, peneliti, nada, yang C, ilmuwan, suara, yang D, pemimpin, bunyi, yang E, sastrawan, lagu. Nah, untuk soal nomor 4 ini yang tepat kira-kira yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini yang tepat adalah yang C, yaitu ilmuwan suara. Nah, jadi cara kita membacanya adalah seperti ini. Salah satu sifat ilmuwan adalah cerdas, kemudian salah satu sifat suara adalah merdu. Nah, ini ya untuk soal nomor 4. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini, manakah kata yang tidak termasuk dalam kelompok berikut? Yang A, kapal, yang B, pesawat terbang, yang C, beca, yang D, bemo, yang E, kereta api. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang C yaitu beca. Dan ini saya rasa teman-teman pasti bisa. Dan di sini mari kita lihat nih cara kita membaca. Jadi di sini untuk soal nomor 5 ini kapal pesawat terbang, kemudian ada bemo dan kereta api ini adalah sarana transportasi dengan menggunakan tenaga mesin. Nah, sedangkan beca tidak menggunakan tenaga mesin ya. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 6. Di sini untuk soal nomor 6, manakah kata yang tidak termasuk dalam kelompok berikut? Yang A. Kuala Namu, yang B. Hang Nadim, yang C. Adi Sucipto, yang D. Ketapang, yang E. Sam Ratulangi. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah yang D yaitu ketapang. Nah, di sini mari kita cek nih untuk kebenarannya. Jadi Kuala Namu yang ada di Medan, kemudian Hang Nadim yang ada di Batam, kemudian Adi Sucipto yang ada di Yogyakarta dan Samratulangi ini ada yang maksudnya ada di Manado adalah nama-nama bandara udara. Nah, sedangkan Ketapang adalah nama pelabuhan yang ada di Banyuwangi yaitu Jawa Timur. Nah, jadi ini cara kita untuk mencari jawaban yang tepat untuk soal nomor 6. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, ikan kakap merah bergizi dan indah penampilannya. Ikan tuna rasanya enak tapi membosankan. Udang walaupun kecil-kecil tapi mempunyai nilai gizi tinggi daripada ikan kakap merah. Nah, sementara bandeng gizinya lebih baik dari ikan tuna, tetapi biasanya tidak segar. Nah, hidangan yang menarik dan bergizi adalah yang A, ikan tuna dan bandeng, yang B, ikan kakap merah dan udang, yang C, bandeng dan kakap merah, yang D, udang dan bandeng. Nah, untuk soal nomor 7 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang B yaitu ikan kakap merah dan udang. Nah, di sini perlu kita teliti tentang kalimat-kalimat yang digunakan di sini. Nah, di sini ada saya beberapa tandai tentang kalimat yang perlu kita garis bawahi atau poin pentingnya juga untuk membandingkan dengan yang lain. Jadi di sini untuk ikan tuna itu rasanya enak tapi membosankan. Berarti ini udah tidak termasuk di dalam kategori untuk yang menarik dan bergizi. Maksudnya hidangan yang menarik dan bergizi. Di sini juga ada poinnya juga. Maksudnya poin berikutnya di sini untuk bandeng. Ini gizinya lebih baik dari ikan tuna, tetapi biasanya tidak segar. Nah, berarti ini kalau dia tidak segar, otomatis ini juga tidak termasuk di dalam hidangan yang menarik dan bergizi. Nah, makanya di sini yang tentu adalah ikan kakap dan udang. Oke, kita langsung ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, si Amin sedang sakit. Nah, bila seseorang kulitnya berbintik merah, ada kemungkinan orang itu menderita cacar air, campak, atau kudis. Nah, bila terbukti bahwa ia batuk dan salesma, maka boleh jadi ia sakit batuk kering, campak, atau gondok. Nah, sudah beberapa hari si Amin selalu bersin dan batuk-batuk. Lagi pula timbul bintik-bintik merah di dahi dan tangannya. Nah, sakit apakah si Amin? Nah, di sini A, campak, yang B, kudis, yang C, batuk kering, sedangkan yang D adalah gondok. Nah, untuk soal nomor 8 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu campak. Nah, sekarang perlu kita tahu nih, kira-kira si Amin ini sakit apa sih? Nah, jadi di sini dia sakit apa? Di sini juga ada dibuat ciri-ciri si Amin. Dia terkena beberapa ciri-ciri. Di sini ciri-ciri sakitnya adalah yang pertama dia itu bersin dan batuk-batuk. Kemudian di sini dia ada timbul bintik-bintik merah. Nah, berarti setelah kita tahu nih ciri-ciri sakit yang diderita si Amin, baru nih kita beralih ke poin yang di bagian atas atau kalimat di bagian atas. Nah, di sini untuk kalimatnya, maksudnya penyakitnya itu
istilahnya ada dua ciri-ciri, maksudnya dua bagian di sini. Di sini bagian yang pertamanya itu untuk ciri-cirinya itu ada kulitnya berbintik merah, di mana kemungkinannya itu ada cacar air, campak atau kudis. Dan di sini ada beberapa bagian yang keduanya itu batuk dan salasema. Di sini bisa jadi dia batuk kering, kemudian ada campak dan gondok. Nah, karena di sini campak ini ciri-cirinya di bagian pertama ada, kemudian di bagian kedua campak itu juga ada, maka di sini bisa kita simpulkan bahwa si Amin ini adalah dia terkena sakit yang namanya campak. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 9. Nah, di sini untuk nomor 9 kita mulai sedikit berhitung. Jadi di sini ada pecahan, kemudian jumlah 7/10 ditambah dengan 3/100 ditambah dengan 9 per 1000 sama dengan, apakah yang A 0,937, yang B adalah 0,9037, yang C 0,7309, yang D adalah 0,739, yang E 0,0739. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 0,739. Nah, jadi perlu kita perhatikan di sini soalnya itu adalah pecahan, tapi untuk optionnya itu desimal. Nah, maka ini perlu kita merubah pecahan menjadi desimal. Nah, di sini kalau istilahnya kalau dia seperti ini, misalnya pernya itu 10, 100, ini kan gampang kita ubah jadi pecahan, tinggal kita membuatnya seperti ini ya. Jadi 0,7, kemudian kita ubah jadi 0,03, ini kemudian kita tambah 0,009. Nah, ini tidak terlalu sulit kalau dia yang pecahannya model seperti ini. Nah, baru kita jumlahkan, dan ketika kita menjumlahkan juga teman-teman perlu memperhatikan posisinya ya, karena ini 0, berarti silakan diposisikan dengan benar atau yang sejajar. Nah, kadang mungkin karena kita terlalu cepat mencoret-coret, tapi posisinya kita lupakan, dan tentunya nanti hasilnya juga akan berbeda. Nah, maka perlu teman-teman memperhatikan penyusunan ketika menjumlahkan sebuah angka yang ada komanya. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10, rata-rata dari bilangan 6, 8, 9, 11, dan 16 adalah yang A 8, yang B 9, yang C 10, yang D 11, dan yang E 7. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 10. Nah, bagaimana cara kita? Nah, ini saya rasa sih gampang ya, karena ini dasar matematika dasar. Nah, jadi kita jumlahkan aja 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 16. Nah, di sini bakalan ketemu hasilnya adalah 50 kita bagi 5. Kenapa kita bagi dengan 5? Karena di sini urutannya kan 5. Maksudnya urutannya jumlahnya 5, otomatis nanti kita bagi dia dengan 5. Maka di sini 50 kita bagi dengan 5, tentu hasilnya adalah 10. Dan ini bisa dikatakan sebagai rata-rata dari soal nomor 10. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, untuk soal nomor 11, jika X sama dengan 5 dan Y sama dengan X tambah 3 dan Z sama dengan 3Y tambah 1, maka nilai Z adalah yang A itu 7, kemudian yang B 25, yang C 12, yang D 46, yang E 19. Nah, untuk soal nomor 11 ini, kira-kira nih jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 11 ini, jawaban yang tepat tentu adalah yang B, yaitu 25. Nah, sekarang kita lihat oret-oretnya nih. Jadi oret-oretan yang pertama ini tentu karena X-nya udah kita tahu sama dengan 5, dan Y sama dengan X dan tambah 3, otomatis nih Y-nya kita perlu masukkan nilai X-nya. Nah, jadi Y sama dengan X ditambah dengan 3, karena X-nya udah ditahu 5, otomatis kita masukkan aja, berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, baru di sini
sini untuk Z-nya 3Y ditambah 1. Nah, karena Y-nya udah kita tahu yaitu 8, berarti nanti kita masukkan 3Y ditambah 1 itu menjadi 3 kita kalikan 8 baru ditambah dengan 1. Maka 3 kali 8 sama dengan 24, baru kita tambah 1, hasilnya adalah 25. Oke, saya rasa ini juga teman-teman pasti bisa. Nah, sekarang kita beralih ke soal nomor 12. Nah, untuk soal nomor 12, jika 3X dikurangi 9 sama dengan 12, maka nilai dari 6X adalah yang A 42, yang B 24, yang C 6, yang D adalah 32, yang E 52. Nah, untuk soal nomor 12 nih, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 12, ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 42. Dan cara kita mengoret-oret di sini juga simple. Jadi 3 dikurangi 9 sama dengan 12. Maka ini kita perlu pindahkan posisi atau kita pisah dia dengan sesama. Jadi 3X sama dengan 12, kita tambah 9. Kenapa kita tambah 9? Karena min 9-nya ini pindah posisi, makanya dia plus 9. Di sini makanya kita 12 tambah 9 hasilnya adalah 21, maka X sama dengan 21, kita bagi dia dengan 3, baru hasil X-nya adalah 7. Nah, karena X sudah ketemu, otomatis nanti kita langsung masukkan 6X, berarti 6 kita kalikan 7, sehingga hasilnya adalah 42. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, untuk soal nomor berikutnya yaitu soal nomor 13. Nah, seorang pemeriksa akan memeriksa 5 kantor, yakni E, F, G, H, dan I. Nah, karena 5 kantor tersebut saling berhubungan, maka pemeriksaan harus melakukan pemeriksaan dengan urutan sebagai berikut. Nah, urutan yang pertama di sini H dapat diperiksa jika F sudah diperiksa, yang G diperiksa sebelum E diperiksa, kemudian I diperiksa pada urutan keempat. Nah, urutan yang benar adalah yang A, H, E, G, I, F. Berikutnya yang B adalah F, H, E, I, G. Kemudian yang C, I, G, E, F, H. Yang D, G, F, E, I, H. Dan yang E, G, I, F, E, H. Nah, untuk soal nomor 13 nih, kira-kira jawabannya tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 13, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu G, F, E, I, H. Nah, sekarang bagaimana cara kita menganalisis soal semacam ini? Jadi yang pertama tentu kita susun seperti ini, karena di langkah yang pertama adalah H dapat diperiksa jika F sudah diperiksa. Nah, berarti urutan awalnya berarti F, kemudian H. Berikutnya di sini G diperiksa sebelum E diperiksa. Nah, jadi di sini G, E. Nah, jadi G diperiksa sebelum E diperiksa. Berarti ini urutannya adalah G, E. Nah, jadi sebenarnya ini bisa juga kita pisah seperti cara di video sebelumnya, tapi ini karena tidak ada penghubung kata, jadi boleh kita masukkan seperti ini. Baru di sini I diperiksa pada urutan keempat. Nah, jadi I-nya berada di urutan keempat, berarti kita masukkan I-nya seperti ini. Maka urutannya adalah F, G, H, I, E. Nah, ini bisa jadi urutannya semacam ini, tapi karena tidak ada juga langkah untuk menghubungkan antara G, H, atau huruf yang lainnya, otomatis nanti kita poin utamanya adalah kita harus melihat yang I diperiksa pada urutan keempat. Nah, jadi perlu kita perhatikan kira-kira ini I-nya itu yang di optionnya itu yang ke urutan keempatnya ada di mana. Nah, yang A, I-nya ada di urutan keempat, kemudian yang B, I-nya juga berada di urutan keempat, kemudian yang D juga I-nya berada di urutan yang keempat. Nah, berarti ini 3 option yang kita punya. Nah, tapi perlu kita lagi memperhatikannya. Nah, di sini yang A itu ada H, kemudian E, dan sedangkan di sini F-nya yang terakhir. Nah, padahal di sini dikatakan H dapat diperiksa jika F sudah diperiksa. Berarti F sebenarnya harus terlebih dahulu sebelum H diperiksa. Berarti A-nya ini udah salah. Nah, kemudian yang B ini F-nya udah istilahnya F-nya udah urutannya benar, kemudian H-nya ini udah benar. Nah, tapi di sini G diperiksa sebelum E diperiksa. Nah, berarti di sini E terlebih dahulu diperiksa, baru G. Nah, padahal sebenarnya adalah G yang diperiksa terlebih dahulu, baru E yang diperiksa. Nah, maka tentu di sini yang B salah dan yang tepat adalah yang D.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, untuk soal nomor 14, pada gambar-gambar berikut ini terdapat salah satu gambar yang tidak sesuai dengan yang lainnya. Manakah gambar yang dimaksud? Nah, silakan teman-teman memeriksa gambar ini atau memperhatikan gambar ini yang mulai dari A, B, C, D, dan E. Oke, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 14 ini jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, kenapa yang E? Jadi coba teman-teman memperhatikan ada beberapa lingkaran kecil yang berwarna biru ini dari A itu dia berada di segitiga, maksudnya di dalam segitiga. Kemudian yang B ini juga lingkaran ini ada dia di dalam segitiga ini. Yang C juga lingkaran biru ini ada di dalam segitiga. Kemudian yang D ada juga di dalam segitiga, sedangkan yang E ini dia beradanya di dalam persegi ini. Nah, di dalam di dalam segitiganya malahan tidak ada di sana. Nah, makanya yang E ini berbeda dia dengan A, B, C, D. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 15. Nah, untuk soal nomor 15, nah silakan diperhatikan posisinya. Posisi gambarnya yang pertama nih ada beberapa garis. Kita bilang 4 garis saja, sedangkan garis satunya ini dicoret seperti ini. Nah, kemudian dibalik. Nah, kemudian dibalik lagi, kemudian dibalik lagi. Nah, kira-kira untuk kelanjutannya yang mana? Apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, D, atau E? Nah, kira-kira yang tepat yang mana untuk soal nomor 15 ini? Oke, jadi untuk soal nomor 15 ini yang tepat adalah yang C tentunya. Jadi dia akan kembali ke bentuk semula atau di awal tersebut. Nah, saya rasa untuk konsistensi untuk bentuk gambar ini tidak terlalu sulit. Tinggal teman-teman memperhatikan secara detail saja, maka cepat kita menjawabnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Di sini rekamannya agak malam, jadi tidak terlalu berani yang memvolumekan suaranya terlalu tinggi. Sekali lagi, bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.